Datang di kelas tim lab ada Adi. Oh main. Iya. Iya Diu. Ada Aisyah. Ada Jennifer. Batu Fasita. Ali. Oh suaranya kurang kuat. Kalau segini udah kuat belum? Baru sudah dibersihkan. Ya, lebih baik. Lumayan banyak. Gimana Miss Renisa? Iya, kurang kuat tadi Miss. Sekarang udah bagus. Ya, udah siap. Udah siap belum? Udah pada sarapan belum pagi nih? Udah. Sarapan. Ya. Ya, Abi sudah sarapan Abi. Abi udah sarapan. Ali. Yang mau nyalain kamera boleh ya sambil tunggu teman-teman. Ya. Ada Syahmi baru datang. Selamat pagi Syahmi. Nah, udah pada hari ini mau eksperimen ya, udah pada tahu ya. Udah pada siapkan alat dan bahan semuanya? Udah siap bahannya pagi ini. Oke. Oke, Miss mau izin share screen ya. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah. Oke, selamat datang di kelas tim lab 6+ bersama Miss Fitri dan Miss Lanita. Nah, kalau yang sebelumnya udah pernah ikutan kelas tim lab, terus belum pernah ketemu sama Miss Fitri sama Miss Lanita, ya hari ini kita ketemu ya. Ya. Halo. Nah, sekarang kita mulai dulu kegiatan kita dengan awal yang baik. Jadi kita mau mulai dengan berdoa. Ada yang mau pimpin doa di sini? Siapa? Ya, siapa yang mau memimpin doa di sini? Gak ada yang mau. Ya udah, ya. Kita berdoa sama-sama ya. Tangannya silakan siapkan tangan berdoa ya. Ya, kita berdoa. Masing, kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, semoga hari ini kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman belajar yang menyenangkan. Amin. Amin. Oke. Nah, kita dancing ya. Senam ayam. Pandu sama Miss Ranisa ya. Tuh Abi tahu ini senam ayam. Ayo kita semuanya senam ayam yuk. Oke, nyalain ya. Ya. Aku soalnya udah pernah joget kayak gini. Oh, sudah pernah. Yuk kita sama-sama yuk. Suaranya Miss kurang keras Miss. Bentar. Jangan dulu. Ayo kita berdiri sama-sama. Kita olahraga dulu sebelum kita belajar. Ngerat? Ya. Ayo Binaya, Asrin, Ali, Alifa. Yang mana Abi? Abi udah pernah. Lucu. Ya. Nah, Jennifer, Jennifer. Lama masih dekat ya. Airnya. Besok kita olahraga dulu. Aneh. Pakai gerakan ombak ya. Air. Gerakannya sama-sama. Ini kami, Nandika, Jennifer, Guys, nggak ada yang gerak, cuma ngeliatin.
Oh iya. Mana Abina ya? Silakan. Salim. Abi yuk nggak ikut senam. Abi yuk. Olahraga dulu, pemanasan. Abi kan dulu. Sama makin cepat. Oke. Bisnya malah semangat nih. Lumayan ya, yang mau minum boleh silakan. Capek bergerak. Boleh ambil minum dulu. Ya, yang mau minum dulu, yang mau nyiapin cemilan. Ayo Titiopia. Ah iya, Syami, apa Syami? Udah pada balik, udah pada siap lagi kita mau mulai kelasnya ya. Oke, sudah siap belum kita mau belajar pada pagi hari ini? Sudah siap semua? Ada di sini deh. Sudah. Sudah ya Pelia? Oke. Siap ya. Iya Mbak Fitri. Kita akan belajar ya. Kita di sini punya peraturan kelas nih supaya belajar kita lebih bagus ya. Apa aja peraturannya? Yang pertama, duduk dengan nyaman. Ayo, siapa nih yang masih berdiri boleh duduk dengan nyaman dulu. Ya. Nah, yang Aku nggak kedua, enak bergantian dalam berbicara. Nah, jadi kalau nanti Miss lagi ngobrol, lagi ngomong, lagi menjelaskan, boleh dimatikan dulu ya mikrofonnya ya, supaya kita tidak berisik dalam kelas ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ngomong, akan raise hand. Tahu ya cara raise hand? Dan gunanya untuk raise hand ya. Kita bergantian dalam berbicara. Jadi teman-teman ngobrol, Miss dengerin ya. Dan ketiga adalah kita harus semangat dan ceria ya. Jadi hari ini kita belajarnya yang semangat. Jangan lemes-lemes ya. Karena kita mau bikin eksperimen nih. Biar eksperimennya berhasil kita harus semangat. Nah, apa kabar nih hari ini ya? Boleh silakan dinyalakan mikrofonnya. Miss mau tanya apa kabar hari ini? Siapa yang di rumahnya cerah? Siapa ya yang rumahnya cerah di sini? Lagi mataharinya bersinar sangat terang. Benar. Ayo Adifa, gimana Abi yuk? Rumahnya lagi cerah apa enggak? Kalau ada yang mendung nggak di sini? Kalau di sini? Kalau di sini itu hujan. Oh, lagi hujan Abi yuk. Siapa lagi yang lagi hujan? Tapi udah berhenti. Ini aja ngezoomnya di luar. Oh, ngezoom di luar. Di sini di Indramayu berawan kalau pagi. Oh, berawan kalau pagi Mahira. Oh, ada lagi yang berawan enggak? Yang lagi berawan. Frederica lagi mendung juga ya? Iya ya. Hujan. Emang suasananya lagi pada mendung hujan ya. Saya di sini juga lagi mendung hujan tadi pagi. Ya kayaknya hampir semua sama ya. Kita pagi ini lagi mendung hujan, tapi biarpun mendung hujan kita tetap harus semangat ya hari ini ya. Ya Miss, mendung juga di sini. Hujannya udah berhenti. Oh, udah berhenti. Miss Ranisa juga mendung? Iya Miss. Oh, lagi mendung emang. Kita adem-adem gimana gitu ya. Oke.
Nah, hari ini Miss mau cerita nih air minum berasam. Ayo, ada yang tahu nggak kita minum itu dapatnya dari mana sih? Siapa yang mau jawab? Air pegunungan. Dari air galon, iya betul Felicia. Ya, dari mana lagi? Dari air gunung. Air gunung, betul Mahira. Terus dari mana lagi kita dapat air minum? Udah deh. Oke deh. Oke, kita bahas ya. Dari mana sih kita dapat air minum ya? Siapa di sini yang suka minum air putih ya? Semuanya pasti suka minum air putih ya. Nah, Miss mau tunjuk tangan. Miss suka minum air putih. Soalnya minum air putih itu sangat sehat ya. Jadi kita pasti harus butuh minum air putih. Nah, kalau kita punya air bersih selain untuk minum, kira-kira buat apa lagi ya? Mandi. Cuci tangan. Buat masak. Tangan, betul. Apa utama kita nih? Mandi. Mandi. Untuk mandi, untuk masak. Masak. Iya betul. Kahitana. Untuk cuci tangan. Iya, Adifa betul. Iya, cuci Betul tangan sekali. banyak sekali ya. Kita butuh air bersih ya. Kira-kira kalau misalnya mandi pakai air kotor, boleh nggak ya? Mau nggak mandi pakai air kotor? Mau ya. Kalau Enggak boleh. nggak boleh. Betul Adifa, nggak boleh ya kalau mandi pakai air kotor ya. Kenapa tuh nggak boleh mandi pakai air kotor? Ya, jadinya hasilnya kotor. Jadinya kotor warnanya. Iya. Ada kumannya tidak kalau airnya kotor? Udah. Ya, ada kumannya betul. Oh, jadi badannya nanti malah lengket-lengket ya. Kalau misalnya buat masak deh, pakai air kotor, boleh nggak ya? Nggak boleh. Nggak sehat. Nanti banyak kuman makanannya. Karena kalau banyak kuman jadinya kenapa? Nanti kita sakit perut. Ya, sakit perut Iya. Mahira, betul sekali. Ya, Betul. jadi kita sangat butuh dengan air bersih ya untuk mandi, untuk masak, minum, dan sebagainya macamnya ya. Dari mana kita dapat Dapat air? dari mana sih air bersih? Kita dapat dari mana sih air bersih? Ada yang tahu nggak kita dapat air bersih dari mana? Dari gunung. Air gunung. Air pegunungan. Air Air gunung. Air hujan. Air hujan. Air sumber juga betul. Air sumber. Sama air kotor. Oh, air sumur bor ya. Air sumur bor ya, betul sekali teman-teman. Jadi kita akan bahas satu persatu ya dari mana sih kita akan mendapatkan air bersih ya. Nah, tadi ada yang sebut mata air pegunungan. Nah, ini benar banget ini. Jadi tadi kalau teman-teman bilang minum air putih dari galon, nah itu airnya itu berasal dari air pegunungan gitu ya. Jadi air pegunungan itu bersih banget. Teman-teman jalan-jalan boleh nih langsung minum aja airnya gitu. Langsung ambil botol, bisa langsung diminum deh. Tuh ya. Dua, ada air hujan. Tadi siapa yang jawab air hujan? Mahira ya? Saya. Mahira, betul sekali. Jadi air hujan juga salah satu sumber air bersih ya. Karena air hujan itu melalui siklus air yang dimana kalau misalnya air yang ada di atas tanah menguap karena ada sedimentasi, kemudian turun kembali menjadi air hujan dan itu sudah bersih airnya. Ketiga ada air tanah. Nah, air tanah ini juga salah satu sumber air bersih ya. Jadi di dalam tanah itu ada air. Nah, air itu biasanya tadi kan ada yang jawab tentang sumur. Nah, dari sumur itu kita bisa mendapatkan air tanah itu. Dan itu airnya sudah bersih juga ya. Nah, tapi kan tanah kan coklat-coklat kotor batu gitu ya.
Kenapa tanah itu airnya bersih apa kotor ya? Gimana? Kira-kira gimana nih, kan tanah kan coklat-coklat hitam kotor gitu, lengket gitu loh. Bersih. Bersih ya. Kalau tanahnya ada lumpur bagaimana? Nah, kalau tanahnya lumpur gimana? Kotor ya. Jadi kita coba lihat yuk air yang di dalam tanah yang gimana sih, yang bersih dan yang kotor. Ada lapisan air tanah nih, teman-teman lihat. Di sini misalnya di sebagian sini nih tempat kita berdiri ya, di dekat pohon, di rumah gitu ya. Nah, di sini ada lapisan tidak kedap air. Nah, ini misalnya kayak lumpur yang di atas permukaan tanah. Nah, ini tanahnya ini airnya itu masih tidak bersih gitu ya. Kemudian ke bagian bawah sudah ada air tanah dangkal. Nah, air tanah dangkal ini sudah diambil sebagai air sumur. Belum terlalu bersih ya. Nah, yang ketiga ada lapisan kedap air. Nah, lapisan kedap air di bawah ini adalah salah satu lapisan air tanah gitu ya. Jadi di sini air yang masuk sudah melalui proses penyaringan lagi, sehingga di bagian paling bawah ada air tanah dalam, artesis. Nah, ini airnya ini sudah sangat bersih dan teman-teman bisa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nah, tadi dibahas tuh kenapa sih kok air tanah bisa bersih ya? Nah, jadi kan kayak tadi nih ada lapisan tanah nih. Nah, di tanah itu kan ada berlapis-lapis, kita lihat ada rumput, terus ke bagian bawah ada tanah. Nah, di bagian bawahnya lagi ada pasir, ada batu-batuan yang kecil maupun batu-batuan yang besar. Nah, struktur tanah seperti inilah yang akan menjadi penyaringan air, sehingga air yang masuk dari atas, mau itu melalui hujan, atau air dari sungai yang masuk ke dalam tanah dan lain-lain itu melalui proses penyaringan, sehingga air di bawah menjadi bersih dan bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Nah, ini tadi nih di rumah nih ada rumah kita nih, misalnya di bagian bawah rumah itu ada air, sumber air yang sudah bersih tadi ya. Kalau teman-teman kira-kira ada yang punya sumur yang seperti ini atau yang seperti ini? Yang di atas atau yang di bawah? Yang bawah ya rata-rata pada di bawah ya. Jadi coba lihat nanti di rumahnya, tanya sama ya bundanya, ada nggak sih mesin seperti ini ya? Coba dilihat. Nah, ini adalah mesin air sumur ya. Air sumur. Kalau sumur di atas dilihat kayak yang di film-film. Iya, sumur di atas sebenarnya masih banyak juga, tapi untuk rumah-rumah yang ada di desa gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada kesempatan jalan-jalan ke desa, bisa dilihat nih rumah-rumahnya suka masih ada sumur kayak gini gitu. Nah, tapi kalau kita yang tinggal di kota, sumurnya biasanya pakai sumur bor ya. Jadi di bawah air tanahnya itu disedot gitu, sehingga kita bisa pakai melalui sumur bor ini. Seperti itu. Nah, yang ketiga, yang keberapa tadi? 1, 2, 3, 4 ya, keempat. Nah, ada juga perusahaan air minum yang menjadi sumber untuk air bersih. Nah, jadi kalau di sini dia biasanya air-air sungai itu dibendung, kemudian diolah air sungainya. Bisa dari air sungai atau air apa aja ya, Miss ya? Ada air hujan, ada air sungai. Air sungai, iya seperti itu. Jadi airnya itu nanti dibersihkan, difilter, disaring gitu, sehingga air itu menjadi bersih dan siap dialirkan ke rumah-rumah. Ada nggak di sini yang pakai air pump di rumahnya? Saya. Oh, Mahira pakai air pump ya. Ya, jadi salah satu sumber air bersih itu juga dari air pump ya. Nah, selanjutnya kita nonton dulu nih. Ya, akan dipandu oleh Miss Ranisa ya. Silakan Miss Ranisa. Iya, oke. Nah, jadi air yang sudah ditampung itu akan diolah oleh perusahaan air minum. Halo, sebelumnya sobat sudah tahu kan dengan 3 sumber air? Ketiga sumber air tersebut sering dimanfaatkan oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih kita loh. Pimpo mau jelasin nih bagaimana PDAM mengolah air. Pada tahapan pertama, air dialirkan ke bak prasedimentasi.
Ini masih Tahap air ini kotor merupakan ya. tahap pemisahan air dengan lumpur. Lumpur mengalami pengendapan yang dibantu oleh gaya gravitasi, sobat. Setelah itu, air melewati tahap koagulasi dan flokulasi. Tahap ini, air dicampur dan diaduk dengan zat kimia yang disebut tawas. Tawas Air berfungsi dicampur untuk dengan menggumpalkan kotoran tawas. yang masih ada di dalam air. Kemudian, gumpalan kotoran dan air dipisahkan kembali lagi menggunakan gaya gravitasi pada bak sedimentasi, sehingga aliran air yang berada pada bagian atas menjadi lebih bersih. Setelah dibantu oleh gaya gravitasi, kali ini air disaring dengan saringan pasir dan kerikil untuk memisahkan mikroorganisme dan kotoran kecil yang tidak terpisah pada tahap sedimentasi. Barulah air dialirkan ke reservoir atau tandon air dan siap didistribusikan ke rumah-rumah sobat untuk dikonsumsi. Pimpo mau kasih tahu sobat ciri-ciri air yang layak konsumsi. Pertama, air tidak berwarna, jernih, dan tidak keruh. Kedua, air tidak berbau. Dan yang ketiga, air tidak berasa. Apabila air berwarna, berbau, dan berasa, kemungkinan air tersebut sudah tercemar, sobat. Air yang baik adalah air yang tidak asam. Tingkat keasaman atau basa dari air bisa diukur melalui nilai pH. Nilai pH normal di antara 6 hingga 8. Apabila nilai pH kurang dari 6, disebut asam. Dan sebaliknya, jika melebihi 8, disebut basa. Air yang baik mempunyai nilai pH 7, sobat. Selain itu, air yang baik adalah air yang mengandung mineral seperti besi, mangan, dan mineral lainnya. Dalam jumlah kecil, zat besi dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel darah merah. Namun, jika kandungan zat besi di dalam air melebihi batas, akan menimbulkan gangguan pada tubuh. Selain itu, juga dapat berpengaruh pada perabot rumah tangga. Misalnya, keran air dan pipa akan berkarat dan menimbulkan warna kekuningan. Mangan bersifat beracun, sobat. Jika kandungan dalam air terlalu banyak, dapat mengganggu organ pernafasan. Standar kualitas mangan ditetapkan pada ukuran 0,05 hingga 0,5 mg per 1 liter di dalam air. Untuk menghilangkan besi dan mangan, air dapat dioksidasi dengan oksigen. Caranya dengan membuat percikan air kecil-kecil dan mengalirkannya kembali ke bak. Oh iya, satu lagi, Pimpo hampir lupa. Selain itu, air yang bersih tidak mengandung banyak bakteri E. coli. Kelebihan bakteri E. coli akan menyebabkan penyakit diare. Nah, untuk memastikan bakteri E. coli mati, kita dapat merebus air hingga mendidih, sobat. Gampang kan? Sudah tahu kan, sobat, gimana cara mengolah air hingga ciri-ciri air yang layak konsumsi? Tetap gunakan air dengan bijak ya, sobat, demi kesehatan kita dan lingkungan kita. Pimpo mau pamit dulu nih. Bye-bye. Dadah semua. Ya, Pimponya udah pamit. Ya, jadi air yang bersih adalah air yang tidak berbau. Kemudian air yang tidak berwarna. Dan yang terakhir adalah air yang tidak, ada yang masih ingat? Berasa, Felicia pintar. Iya, jadi kalau kita melihat airnya jernih, kita pastikan dulu bahwa airnya itu tidak ada baunya dan juga tidak ada rasanya. Itulah yang nanti dikatakan air bersih. Nah, untuk memastikan bahwa air itu bisa kita konsumsi, bisa kita minum, sebaiknya air juga direbus. Karena banyak kandungan mineral baik untuk tubuh kita. Hampir 80% dari tubuh kita itu terbentuk dari air. Semakin banyak kita minum air itu lebih baik. Oke, silakan Miss Fitri. Ya, terima kasih Miss Ranisa. Ya, tadi saya dijelaskan sama Miss Ranisa ya. Belum, ke sini salah. Selanjutnya kita akan eksperimen. Ya, saatnya kita eksperimen membuat filtrasi air. Oke, siap. Kita absenkan dulu ya ini alat dan bahannya. Sudah siap semuanya. Yang pertama, botolnya. Botol, oke, Aisyah udah ada botol. Oke, botol. Dadah ya. Botolnya boleh botol besar. Miss, Ya. Ya. aku nggak ada pasir halusnya.
Oh, kalau nggak ada pasir halus nggak apa-apa. Semoga cukup untuk ini ya, buat filternya. Nanti coba aja ya, kita eksperimen ya. Mana botolnya? Airnya yang dikasih air. Gelasnya, oh ya, gelasnya Dikasih air ya, karena kita mau filtrasi. Oke, yang kedua gunting. Mana coba? Oke, sudah bawa gunting. Oke, Aisyah Oke, itu Mahira ada botol, gunting, juga saya kira oke. Selanjutnya kita butuh gelas dan air. Sudah siap gelas dan airnya? Miss, Ya. gelasnya itu diisi air mentah ya? Yang bersih ya, tapi airnya. Ya. Selanjutnya sendok. Gelasnya diisi air minum atau air mentah? Ayo, kita situ hati-hati ya. Miss, hati-hati ya. Miss, gelasnya itu diisi air mentah atau air minum? air mentah tidak apa-apa. Ini Hati-hati ya. ya, Sendok juga boleh. Ya, ada pada siap sendoknya? Sendok buat ngaduk-ngaduk nanti. Oke, yang Hati-hati ya. kelima kita butuh batu besar. Ada pada siap batu? Batu. Gak usah besar-besar yang kira-kira muat sama tutup botol ya. Nggak usah muat tutup botol sih. Ya pokoknya cukup besar lah. Terus kita butuh juga batu-batu kecil atau kerikil. Ya, sudah ada semuanya. Abinaya udah. Mahira, Yoselin udah. Felicia udah. Yang ke berapa nih? Ke 6. 7 ya. Yang ketujuh kita punya pasir halus. Kalau nggak ada pasir gimana ya? Nggak apa-apa, nanti kita coba aja eksperimen ya. Apakah bisa lebih bersih apa tidak ya. Tapi kalau ada pasir halus tentunya ini akan menjadi salah satu media penyaringan yang lebih baik. Kemudian kita butuh kapas. Ya, ini sudah siapkan kapas. Sudah pada siap kapas? Oke, bagus. Kita butuh sayur yang bekas. Filter kopi, nggak usah banyak-banyak kainnya. Kira-kira secukupnya aja. Kalau Miss cuma butuh segini aja sih. Kalau mau, ya boleh dipotong kalau misalnya ya. Miss, Lainnya ini yang aku bekas punyanya batu aku ada nggak harga. apa-apa, Miss. Mulai eksperimennya. Kenapa? Kenapa Frederica mau kedengeran? Batu aku nggak apa-apa, Miss. Gak apa, batu apung ya. Kita coba aja ya kalau bisa pakai batu apung Felicia ya. Terus kita punya Miss, kapan mau eksperimennya, Miss? apa? Kapan mau Kenapa? eksperimennya, Miss? Kapan mau eksperimennya, Miss? Iya, sebentar Abis lagi. ini kita lagi ambil alat dan bahannya. Ya. Sudah lengkap belum bahan sama alatnya? Semuanya ya. Sudah, Miss. Nah, kita akan mulai ya. Yang pertama botolnya ini kita bagi 2. Kita potong pakai gunting ya. Kalau kesulitan boleh minta tolong sama ayahnya. Lihat. Ya, Belum ada yang dipin. botolnya dipotong menjadi 2. Dipotong seperti ini. Kalau kesulitan motongnya boleh minta tolong sama ayah dan bundanya. Nah, punya Miss sudah bagi 2 ya. Kelihatan ya ini.
Ini botolnya Miss sudah kebagi jadi 2. Ini sudah, siapa lagi yang sudah kebagi jadi 2? Mahira sedang menggunting. Yoselin sudah? Oke, Yoselin. Oke, sudah semua belum? Aisyah udah? Belum, Miss. Aisyah belum? Oke, ditunggu. Miss, dipotong botolnya dipotong belah 2 ya, Miss? Iya, betul Iya. sekali. Lanjut ke babak 2 ya. Ini lanjut babak 2 ya. Nah, sekarang kita ambil botol yang ada tutupnya ya. Ini tutupnya kita buka aja ya. Bagian botol kita pertama masukin dulu yang kain ya. Kain di paling bawah. Kita tutup botolnya. Ini suaranya kecil. Oh iya, maaf. Ya, jadi ini kain yang pertama kali dimasukkan ke dalam botol ya, yang ada tutup botolnya ya, bagian botol yang ada tutup botolnya. Bisa diulangi dari awal, Miss? Ya, ini masih di awal ya. Jadi kita baru belah ininya doang. Baru belah botolnya, kemudian kita masukkan yang kain ya. Kan tadi kita punya kain bekas atau filter kopi. Nah, dimasukin aja ke dalam botol. Jadi yang paling pertama kali dimasukin yang kainnya dulu ya. Kayak gini, kelihatan nggak? Pakai masker besar, pakai masker bekas bisa nggak, Miss? Pakai masker itu kayaknya dia kedap air ya. Jadi takutnya malah nggak ke filter gitu. Miss, malah kayak kesaring. Ya, kayak kesaring. Pori-pori lah untuk nyaring air. Oke, sudah. Yang kedua kita masukin kapas ya. Miss, yang pertama dimasukin apa, Miss? Apa yang pertama kali dimasukin yang kain ya? Kapas. Yang kedua nah, seperti ini. Jadi kita yang pertama punya kain bekas di bagian bawah. Terus ada cukupnya lebar botol aja ya. Lihat dulu katanya tuh. Yang pertama dimasukin apa? Ini dulu. Oke, sudah. Ada aja. Selanjutnya kita masukin yang pasir halus ya. Kalau nggak ada Ntar dulu. bagian berikutnya aja ya. Ini saya akan masukin yang pasir halus. Bisa harus katanya masukin pasir halusnya. Bisa pasir halusnya. Halus, kalau ada kain pakai box bisa nggak, Miss? Halus ya, Miss. Ini juga bakal langsung. Langsung sini, Dik. Langsung, Dik. Miss, Ya. kalau nggak ada kain, Miss, tadi yang pertama apa? Boleh kapasnya aja dibanyakin nggak apa-apa ya. Oke, Miss. Miss, yang pertama apa ya? Yang pertama kain bekas atau filter kopi, berikutnya kapas, berikutnya lagi pasir halus. Udah sini. Miss, ya Felicia. Miss, Ya. kalau pakai filter kopi nggak usah kain lagi, Miss. Ya, kalau udah punya filter kopi nggak usah pakai kain lagi. Terima kasih. Oke, sama-sama Felicia. Sudah? Miss, kalau segini bisa ya? Begitu nggak apa-apa. Dimasukin Bebas yang penting. cukupnya aja ya. Nih. Ya. Misalnya sudah? Ya, bisa. Belum, Miss. Belum. Nah, jadi urutan
rujukannya tadi yang pertama ada atau filter kopi, kemudian ada kapas, kemudian ada pasir halus ya. Iya, Miss. Kita masuk batu kecil atau batu Ayo, cepat. ya. Kok nggak sabar? Batu besar, batu kecilnya Pasir atau kapas, Miss? pasir halus. Kenapa? Pasir halusnya kenapa? Iya, pakai pasir halus tadi ya. Jadi yang pertama paling bawah itu Filter kopi. filter kopi, Oke, terus pasir halus, terus habis itu ada batu ya, batu kecil. Paling pertama dimasukin sama kapas. Habis itu pasir. Terus itu batu. Miss, Ya. tolong ulangin dong awalnya apa? Yang pertama kain bekas atau filter kopi ya. Terus habis itu kapas, terus pasir halus, terus kerikil. Filter kopi, kapas, pasir halus, batu kerikil, selanjutnya batu besar. Kita masukin kapas lagi satu ya. Terus lagi ya. Batu kecil kita masukin kapas lagi. Nah, begini ya. Penampakannya seperti ini. Habis pasir masukin batu. Ya, habis pasir halus masukin batu kecil. Terus habis itu kapas lagi. Kapas ini sebagai pengganti sabut. Kalau misalnya di tanah asli nggak ada kapas tuh adanya sabut-sabut gitu. Dari akar pohon atau dari batang-batang yang sering rusak seperti itu ya, atau dari daun-daun. Miss, habis masukin pasir, habis kainin apa? Dimasukin pasir, batu kecil. Kasih ulangi, Miss. Ya, ulang lagi ya. Coba diperhatikan di sini. Pertama paling bawah ada kain bekas atau filter kopi. Kemudian kedua ada kapas. Setelah itu ada pasir halus. Setelah pasir halus ada batu kecil atau kerikil. Pasir halus mas. Berikutnya di atasnya ada kapas lagi. Habis batu, kapas lagi. Ya, habis batu kecil kapas lagi ya. Iya. Selanjutnya yang terakhir adalah batu-batu besar ya. Kita taruh di paling atas batu-batu besar. Seperti ini deh lapisan-lapisannya. Jadi ini seperti menggambarkan lapisan tanah yang tadi kita lihat ya. Ada batu, ada tanah, ada sabut. Sabut-sabut itu kayak akar-akar pohon seperti itu. Tapi kita ganti dengan menggunakan kapas dan kain. Ya. Jadi ini dalam tanah kita itu ada lapisan-lapisan seperti ini. Nah, lapisan-lapisan ini yang akan menjadi penyaring filter air alami gitu ya, sehingga nanti air di tanah jadi bersih. Nah, sekarang kita akan coba buktikan nih apakah benar nih airnya menjadi bersih nih. Nah, sekarang kita taruh ya di sisanya nih kayak gini. Tanah enggak tanah. Jadi sisa botolnya ini akan menjadi pot penampung airnya ya. Besar-besar lagi. Aja dibalik kayak gini. Tadi kan kecil. Jadi air yang kita masukin dari atas itu Batu besar. saya di bawah, nanti kita coba lihat sama-sama ya apakah eksperimen kita berhasil atau tidak ya. Nah, sekarang teman-teman tadi punya gelas yang berisi air. Kita punya juga tanah. Nah, ini ceritanya tanah-tanah yang lumpur gitu ya ceritanya. Nah, ini airnya kan ceritanya air hujan nih. Ini ceritanya itu habis itu tanah-tanah yang ada di atas permukaan dekat-dekat pohon. Nah, kita masukin airnya, kita campur aja sama tanah ya. Airnya campur ke tanah. Ya, jadi tanahnya masukin dalam air gitu maksudnya. Jadi isi air aja nih. Dalam air sehingga airnya menjadi kelihatan keruh ya.
Di kotaknya aja. Jadi airnya menjadi berwarna ya, Miss ya. Jadi tidak sehat. Jadi terus seperti ini nih, kita aduk-aduk pakai sendok ya. Nah, Nah, tuh airnya jadi coklat ya, jadi kotor kena tanah seperti itu. Oke, udah pada siap semuanya? Sampai sini sudah pada siap? Kalau udah kita akan melakukan eksperimen kita, apakah air yang Belum, Miss. Oke, ditunggu. Nanti kita sama-sama kita coba masukin ya. Ya, Miss. Lihat apakah airnya sudah lebih bersih atau tidak ya. Nah, ini bukan susu coklat ya, jangan diminum. Pengen lagi. Nah, Ya, airnya menjadi berwarna ya, Miss. Menjadi ada rasa. sebelum dimasukin dicopot dulu. Oke, udah pada siap? Kita sama-sama mau eksperimen, masukin ke dalam sini. Tutup botolnya dibuka nggak? Tutup botolnya dibuka kan? Enggak. Dibuka dong, kan kita mau ini ya. Udah dibuka. Punya Miss? Oke, tutup botolnya berarti dibuka. Ya, tutup botolnya dibuka. Disimpan aja tutup botolnya. Terus yang bagian sisa botol yang tadi kita potong buat jadi Kapasnya nahan ya? Gimana? Kan kita tadi kan belah dua botolnya kan. Nah, ini buat dimasukin kayak gini. Seperti itu. Oke, kayak gini. Ya, betul sekali, Abiyu. Oke, sudah pada siap semuanya? Kita akan mulai eksperimennya. Kita coba ya. Mana tadi kalau kami? Sekarang kasih tanah. Kita coba yuk sama-sama ya. Hari ini berhasil. Airnya aja nih yang dituang, airnya doang. Tuang yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, airnya menjadi lebih tidak berwarna ya, Miss. Ya, masih ada bekas warna sedikit ya. Ya, masih ada sedikit. Sudah berkurang tapi, Miss. Karena kita kurang banyak ini kalau misalnya tanah. Miss, airnya bersih kembali ya. Coba lihat ini Mahira. Wah, jadi bersih sekali Mahira. Coba, ada lagi siapa lagi yang berhasil? Mana Fahira? Coba diperhatikan Fahira. Oh iya, jadinya bersih kembali. Siapa lagi mau menunjukkan eksperimennya? Diulang-ulang boleh ya. Jadi semakin diulang semakin bersih dia. Oh, Yoselin juga sudah berhasil jadi lebih bersih. Nah, berhasil Yoselin ya. Ini guys. Berhasil. Ini yang Saya berhasil juga jadi bersih. Felicia sudah berhasil? Tuh, jadi agak bening kan airnya. Seperti ini diapakan nih? Ya. Kita bandingkan ini air sebelum, ini air sesudah. Miss, ini air sebelum. Seperti ini ya. Miss, ini air sebelum dan ini air sesudah. Air sesudahnya bersih Miss, sekali. ini setelah seperti ini diapakan, Miss? Dimasukin air panasnya ya. Tadi kan kotor banget kan tadi tuh. Air yang Miss, ya. ini sudah lebih bersih airnya. Saring, mana saring? Iya, Feli. Berarti filternya sudah berhasil. makin bersih airnya ya. Tahu. Tadi air sebelumnya ini, jadi kita coba lagi ya. Tapi bisa. Miss, ini air sebelum dan ini air sesudah. Air sebelumnya kotor sekali ya. Terus air sesudahnya jadi bersih banget punya Mahira. Keren banget Mahira. Iya.
eksperimennya? Anissa juga sudah berhasil ya. Wah, tuh jadi bersih sekali. Anissa. Nah, jadi cukup bersih. Ya, Anissa. Syakira, Federica, nyalain kameranya nggak kelihatan ini. Syami, Mat. Udah belum? Udah berhasil? Adifa juga. Sudah mulai berhasil ya. Biar makin bersih. Minum nggak ya, Miss? Federica? Ya, iya, tapi kameranya nggak ada. Ada yang mau bertanya? Nah, ini guys, yang sudah. Nanti ketemu lagi di Anissa bersih banget itu. Ini pelan-pelan ya, soalnya penuh di sini. Biar ada bening lagi ya. Sudah pada berhasil kita bikin filtrasi air ya. Jadi seperti tadi ya, kan kita ada lapisan tanah tadi. Nah, itu sudah menjadi filter. Sekarang nanti tinggal direbus. Di bagian bawah tanah kita di rumah itu sudah tersaring gitu. Jadi airnya sudah bersih lagi untuk kita pakai lagi ya. Airnya boleh diminum nggak ya, Miss Ranisa? Kira-kira? Untuk supaya diminum, kita harus memastikan Usah dipecah-pecah. ya, direbus dulu. Kita foto-foto yuk. Nanti kalau semakin banyak filter ini semakin bersih ya. Kita boleh bantu foto. Nanti kalau ini Oh iya, ayo kita tunjukkan hasilnya. Mungkin share-nya ditutup dulu nggak, Bang? Oke. Apa ya? Tunjukkan hasil eksperimennya. Oke, Kelly sudah oke, Aisyah sudah oke, Abinaya, Fredrika, Abiu, Anissa sudah siap, Kelin, Syakira, Ali, Syahmi, dan Matt. Oke, Miss foto ya. Oke, 1, 2, 3. Sip. Lagi, tunggu sebentar. Sebentar. Bening sudah. Oke. Terus diangkat. Oke, tunjukkan sekali lagi. Kita akan foto. Mi 1, 2, 3. Cep. Oke. Eksperimennya berhasil. Oke, selamat. Kita sudah berhasil membuat eksperimen filtrasi air ya. Itu masih banyak air di sini. Jadi akan Kita sudah selesai kegiatan hari ini. Jadi lagi. kita ada yang mau bertanya dulu nggak? Atau sharing-sharing yang mau cerita? Siapa? Siapa yang mau cerita? Miss. apa sih? Mahira, ya, silakan Mahira. Mahira tadi bikinnya seru nggak? Miss. Seru. Seru. Eksperimennya seru. Seru sekali. Alhamdulillah ya. Berhasil meskipun tidak pakai tanah halus. Oh, tidak pakai tanah halus tapi tetap berhasil ya. Iya. Oke deh, siap. Siapa? Terima kasih, Miss. Sama-sama Mahira. Lagi yang mau Ya, sharing? maafin bening. Abiyu, saya mau sharing. Apa? Mau sharing Abiyu, hari ini gimana eksperimennya? Seru. Seru ya. Udah bisa bikin sendiri nih kita filtrasi air ya. Airnya saring terus sampai bersih. Saling terus sampai bersih, mantep ya. Kalau diulang-ulang bisa bersih terus. Oke. Wow, lihat Pak. Punya Abiyu keren. Ya, ada lagi yang mau sharing? Felicia mau? Felicia sudah bersih itu airnya ya.
Iya Kak, tapi belum seberapa jernih. Oh ya, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Karena emang kita kan percobaannya cuma pakai botol kecil ya. Kalau misalnya di tanah yang di luar itu pasti sampai di bawah airnya bersih banget karena tanahnya tebal gitu ya. Ya, atau berlapis-lapis ya, Miss. Berlapis-lapis tanahnya. Oke deh. Udah selesai, ada lagi masih mau sharing? Lebih bersih nih. Kalau nggak ada kita sudahi saja kelas kita hari ini. Seru ya, seru ya. Seru Seru lah. Seru dong ya. Kita akhiri dengan berdoa ya. Yuk, siapa yang mau pimpin doa? Ada yang mau pimpin doa? Aisyah nggak mau ya. Oh, Mahira mau. Aku siap Mahira, boleh pimpin doa. Yuk, silakan Mahira. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman belajar yang menyenangkan. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak Mahira dan teman-teman. Sama-sama, Miss. Nah, hari ini kita sudah selesai. Terima kasih telah datang ke kelas Tim Lab hari ini ya. Dadah, Miss. Kita sampai jumpa lagi di kelas Tim Lab berikutnya. Dadah semuanya. Terima kasih, Dadah Miss. semuanya. Halo Felicia. Boleh di live ya. Dadah. Ini Pak. Bye, Miss. Jennifer Jocelyn. Bye. Bisa. Love you. Dadah. Miss matiin ya. Ya, Miss. Tolong.